akhirnya kita melihat dari sosok-sosok yang ada, maka rasa-rasanya memang betul kata Cak Imin bahwa Jawa Timur nggak boleh gini-gini aja. Jawa Timur itu butuh perubahan, sepakat saya. Tapi apakah kemudian perubahan itu melalui Lulu dan Lukman atau Risma dan Gushan? Nah, itu pertanyaannya. Hovifah dan Emil kita tinggal saja, biar satu periode. Kemana, 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 ku harus mencari kemana kepastian Hovifah terlibat dana hibah. Hai kawan ghosting, kita memang seringkali digantung dalam proses kehidupan dengan berbagai macam persoalan, dinamika, keadaan, dan peristiwa. Akan selalu ada keadaan posisi yang digantung gitu, dan ini penuh dengan ketidakpastian. Kalau kita sakit hati karena kita digantung oleh kekasih kita tanpa kepastian apakah dia menerima cinta kita atau enggak, kita juga sedang digantung gitu kah oleh kepastian-kepastian apakah kemudian Hovifah Indar Parawansa itu terlibat dalam kasus korupsi dana hibah. Karena sampai sekarang nggak jelas-jelas gitu. Sudah menjelang 2 minggu pemilihan atau pencoblosan suara dalam proses pilkada khususnya di Jawa Timur pada tanggal 27 November nanti, dan sekarang sedang dilakukan berbagai macam tahap-tahap proses pendalaman terkait dengan dugaan korupsi dana hibah. Hari ini sudah ada 7 anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019 hingga 2024 yang dipanggil oleh KPK gitu. Kalau kemarin ada 3, sebelumnya juga ada DPRD Probolinggo dan sebagainya. Sekarang anggota DPRD Jawa Timur 7 orang sudah dipanggil gitu. Sudah dipanggil nih, gimana kejelasannya tentang korupsi dana hibah. Tapi satu yang tidak ada kepastian, kapan Hovifah dipanggil? Karena kita bingung gitu. Kantornya sudah digeledah berkali-kali, berulang-ulang kali, tapi sampai sekarang juga gak ada kejelasan apakah kemudian Hovifah jadi dipanggil atau enggak. Apakah kemudian di dalam sana ada bukti-bukti yang menguatkan indikasi korupsi dana hibah. Nah, ini kan yang belum jelas sampai hari ini. Jadi kalau kita mencari tentang kepastian bagaimana kemudian keterlibatan Hovifah dalam korupsi dana hibah, ini kayak lagu gitu. Kemana, 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 ku harus mencari kemana kepastian Hovifah terlibat dana hibah. Ini gak ketahuan itu. Tak tahu di mana rimbanya. Solali lali. Jadi gak ketahuan apakah kemudian ini terlibat atau enggak gitu. Dan akhir-akhir ini kasus-kasus ini tidak pernah terungkap apakah kemudian Hovifah terlibat atau tidak terlibat. Tapi yang pasti adalah kita selalu menunggu bagaimana kemudian kabar pasti keterlibatan Hovifah dalam korupsi dana hibah. Karena ini dana yang begitu penting untuk masyarakat, untuk proses pengembangan Provinsi Jawa Timur. Kalau akhirnya dana-dana ini dikorupsi dan dibagi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atas dasar kamu telah mendukung saya kemudian dilakukan pembagian, ini kan yang repot, ini masalah gitu. Sehingga sampai kapanpun yang miskin tetap miskin, yang mendukung saya baru dia akan mendapatkan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu bukan bagi masyarakat, tapi bagi mereka yang mendukung saya ketika pilkada. Ini kan yang menjadi persoalan kalau sampai akhirnya terus demikian. Prosesnya terus demikian, dan ini kalau tidak sampai dicabut ke akar-akarnya dan diusut ke akar-akarnya, maka bukan tidak mungkin kalau di periode mendatang semisal Hovifah terpilih lagi, kalau terpilih ya, karena rasa-rasanya gak bakal terpilih. Dan ini bisa saja terjadi kembali gitu. Karena mereka sudah tahu bagaimana caranya, ya kan? Mereka sudah tahu celah-celahnya di mana, sehingga nanti dievaluasi, diperbaiki. Jadi yang diperbaiki dan evaluasi itu bukan hanya tentang tata kelola pemerintahan, tapi juga tata cara korupsi yang baik. Dan hari ini kita jadi melihat bersama bagaimana kemudian tata kelola pemerintahan yang kemudian dipimpin oleh Hovifah Indar Parawansa dari berbagai macam proses-proses yang dulu disampaikan, baik debat, baik dalam proses kampanye. Kita sama-sama melihat bahwa sebenarnya yang maju adalah pendukung Hovifah dan Emil pada tahun 2019 sampai 2024. Yang nggak mendukung ya nggak maju-maju. Dan ada beberapa kemudian pendukung-pendukung yang ditinggalkan gitu. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan. Jangan kemudian akhirnya apa yang sudah menjadi kewajiban seolah-olah menjadi prestasi. Ya biasa aja. Semua pejabat, semua pelayan memang harus melakukan hal demikian. Tapi yang pasti adalah apakah kemudian semua hal itu berdampak pada masyarakat Jawa Timur? Ah, itu pertanyaannya.
Kalau ditanya masyarakat Jawa Timur yang mana, ya yang muslimat, oh ya berdampak pastinya. Kan itu yang kemudian harus diperhatikan juga. Bukan kemudian akhirnya saya ingin menjelekkan, enggak, tapi ini yang kemudian perlu dilihat bagaimana kemudian kepemimpinan ini tidak hanya berangsur selama 5 tahun kemudian ingin diperpanjang, dan orang-orang yang kaya, orang-orang yang kemudian sejahtera dan mendapatkan berbagai macam fasilitas program pemerintahan adalah orang-orang tim kampanye, tim sukses yang ada. Ini repot nih gitu. Ini yang kemudian perlu diperbaiki ke depan. Bagaimana kemudian kehadiran pemimpin itu bukan hanya kehadiran mereka kepada para tim sukses ketika pilkada, tapi kepada seluruh elemen masyarakat. Karena pada saat itu kepemimpinan dia ya sudah sebagai pemimpin Provinsi Jawa Timur. Dan kalau kita lihat dari berbagai macam track record yang ada, tidak banyak kemudian dilakukan oleh FIFA sehingga hal itu benar-benar berdampak secara nyata kepada masyarakat, kepentingan masyarakat. Ini yang menjadi pertanyaan. Kira-kira Bunda Hovifa ini selama 5 tahun ngapain aja? Ini kan yang kemudian selalu dipertanyakan gitu. Kalau pada akhirnya kita melihat dari sosok-sosok yang ada, maka rasa-rasanya memang betul kata Cak Imin bahwa Jawa Timur nggak boleh gini-gini aja. Jawa Timur itu butuh perubahan. Sepakat saya. Tapi apakah kemudian perubahan itu melalui Lulu dan Lukman atau Risma dan Gus Han? Itu pertanyaannya. Hovifa dan Emil kita tinggal saja, biar satu periode. Itu pertanyaannya, di mana yang kemudian harus kita dukung, mana yang kemudian pilihan yang paling tepat untuk Provinsi Jawa Timur gitu kan. Memang betul apa yang kemudian disampaikan oleh Cak Imin bahwa Jawa Timur butuh perubahan, Jawa Timur gak boleh gini-gini aja. Maka dari itu jangan pilih Hovifa. Dipilih calon-calon yang lain gitu kan, ada Lulu dan Lukman, ada Risma dan Gus Han. Cuma ketika kemudian dilihat dari rekor-rekor yang ada, Risma dan Gus Han ini salah satunya ya, misal Risma, Ibu Risma ini kan sudah berpengalaman dalam pemimpinannya di Wali Kota Surabaya, meskipun tinggalnya adalah Wali Kota, tapi diakui atau tidak diakui, Surabaya ini kan sebagai ibu kota Jawa Timur, sehingga ketika kemudian memimpin di sana dan berhasil, mungkin saja ada banyak hal yang kemudian bisa dilakukan untuk Provinsi Jawa Timur gitu. Kalau kita melihat Lulu dan Lukman, misal Lulu, Ibunda Lulu, memang beliau bagus, dan keresahan beliau tentang bagaimana kemudian Jawa Timur yang gini-gini aja ini harusnya bisa lebih gitu. Itu memang benar gitu, karena ada banyak potensi, kekayaan sumber daya alam yang kemudian bisa dikelola dengan baik dan bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Sehingga keresahan itu bagus gitu. Tapi untuk kemudian beliau berperan sebagai lembaga eksekutif, itu perlu yang namanya penyesuaian. Karena selama ini gerak beliau selalu ada di dalam lembaga legislatif, meskipun ya sebagai pejabat publik sebenarnya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi tetap pada akhirnya harus ada penyesuaian transisi sedikit demi sedikit. Maka ketika kemudian dari ketiga calon yang ada ini, Hovifa dan Emil ini sudah masa lalu, jadi mari kita lupakan dan tinggalkan ya. Kita menatap masa depan, dan di masa depan ada dua orang yang sudah berpengalaman, satu orang yang berpengalaman dengan berbagai macam dinamika lembaga kekotaannya dan dengan berbagai macam prestasi-prestasi dunianya. Meskipun selama ini Bu Risma tidak pernah pamer gitu kan. Kalau Hovifa kan pamer. Wah, saya sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan 700 berapa ya kan, ratusan sudah gitu, hampir 1000. Tapi ketika ditanya apa kemudian itu berdampak kesejahteraan masyarakat, enggak juga gitu. Jadi percuma gitu. Kalau nggak berdampak apa-apa, ya berdampaknya adalah pada kasus korupsi dan hibah. Waduh, korupsi lagi. Enggak. Dan dari kedua hal ini, dua calon yang ada itu antara Lulu dan Lukman, kemudian Risma dan Gus Han, memang rasa-rasanya kita perlu memimpin perubahan, meskipun ini dilontarkan oleh Cak Imin, tapi arahnya harusnya kepada Risma dan Gus Han. Karena beliau sudah pernah punya pengalaman secara eksekutif, secara penentu kebijakan, secara pemangku kebijakan di dalam satu daerah, sehingga hal ini tentunya bisa lebih mudah dan bisa lebih bercepat memajukan Provinsi Jawa Timur dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Karena perasaan yang sama dengan hati rakyat, itulah yang kemudian akhirnya nanti membentuk kebijakan-kebijakan yang pro untuk kemajuan masyarakat. Hal ini yang kemudian selama 5 tahun gagal Hovifa terjemahkan, sehingga apa yang kemudian menjadi programnya seolah-olah bukan tidak bermanfaat, tapi seolah-olah hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Maka itu evaluasinya. Maka selesai sampai di sini. Cukup sudah satu periode Ibunda Hovifa dan Emil. Maka kita menatap Jawa Timur yang lebih baik lagi, menatap Jawa Timur yang berubah, menatap Jawa Timur yang maju dengan resik-resik Jawa Timur. Saya tidak ingin kampanye, tapi cita-cita saya ingin seperti Gibran. Tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan ghosting.